Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata. Sebuah kisah yang berjudul Pelet Darah Haid. Dan untuk seperti apa kisahnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pertemuan tidak sengaja beberapa tahun yang lalu mengantarkan Sani mendapatkan pasangan hidup. Masih membekas diingatannya. Saat-saat indah itu dan sampai kapanpun akan selalu dia simpan menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Waktu itu dia yang sedang mencari pekerjaan di Semarang mampir ke Masjid Agung bersama kawannya Sani, menunaikan sholat zuhur. Di sana selesai sholat, saat mereka tidak langsung pulang, tapi lebih memilih berbincang santai untuk melepas lelah. Sekitar setengah jam kemudian, barulah mereka melangkah keluar dari halaman masjid yang sangat luas itu dan begitu megah. Saat sampai di halaman depan, dia kebingungan mencari sandalnya yang hilang. Saat dia bolak-balik mencari, tapi entah bersembunyi di mana sandal kirinya itu. Tanpa sengaja, matanya tertuju ke arah motor yang sedang melaju pelan dan segera ia berlari mengejar sepeda motor itu. Sang pengendara yang tahu kalau seseorang sedang mengejarnya langsung berhenti dengan bingung. Pemuda tampan itu menanyakan tujuan perempuan yang belum dikenalnya itu. Dengan napas yang ngos-ngosan, Sani pun lalu mengatakan, "Itu mas, sandal saya kebawa," jawab Sani dengan napas terengah. Sang pengendara langsung mengecek ke bawah motornya. Tampaknya sandal berwarna pink terselap di antara teks dan motor. Entah bagaimana ceritanya, sandal itu bisa masuk ke situ. Tapi itulah cara Tuhan mempertemukan Sani dengan laki-laki itu. Setelah memberikan sandalnya, pemuda itu pun melihat ke arah kaki Sani, di mana waktu itu kaki Sani berdarah karena saat berlari tadi jempol kakinya sempat tersandung, dan kemudian dia menyuruh menunggu sebentar. Tidak lama kemudian laki-laki itu kembali dengan membawa obat merah dan plester. Dia tersenyum sendiri melihat Sani yang salah tingkah. Tampaknya perhatian laki-laki itu membuat Sani dihinggapi rasa cinta. Dia yang sudah 2 kali menjalin pacaran selalu diakhiri dengan kandas. Paham akan benih kasih yang muncul, sungguh aneh. Lelaki yang belum dikenalinya sama sekali mampu membuat hatinya bergetar. Agus, pemuda itu mengulurkan tangan memperkenalkan diri. Tanpa menunggu pertanyaan saat itu, mereka lalu berjabat tangan sambil menyebutkan nama masing-masing. Setelah berkenalan, mereka pun lanjut berbincang di tepi jalan samping parkiran. Agus bercerita banyak tentang dirinya. Dia mengatakan dia asli Mojonegoro, Jawa Timur. Berada di Semarang sudah 2 tahun lamanya karena ia bekerja. Di sana Sani pun mengatakan kalau dia bukan asli Semarang tapi Jawa Barat. Dia baru beberapa bulan berada di Jawa Tengah itu, ikut orang tuanya yang pindah tugas. Setelah perkenalan itu, hubungannya dengan Agus semakin dekat melalui komunikasi via SMS. Mereka pun menjalin hubungan kasih, dan 3 bulan kemudian mereka memutuskan untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius, yaitu menikah. Sebenarnya ada keraguan di hati Sani, baginya terlalu singkat masa pendekatan dengan Agus. Tapi melihat kasih cintanya di masa lalu, di mana ia selalu putus, akhirnya ia pun menerima keputusan Agus menjadikan lelaki itu sebagai suaminya. Sani tetap mencari pekerjaan sesudah pernikahan, tapi pekerjaan yang didapat tidaklah sesuai dengan keahlian, sehingga selalu putus di tengah jalan. Sedangkan Agus bekerja sebagai supplier bangunan, ikut kakak iparnya. 6 bulan setelah pernikahan, saat itu Sani memutuskan untuk bekerja sebagai TKW di Singapura. Tujuannya adalah untuk mencari modal agar bisa membuka usaha sendiri. Selain itu juga untuk menambah pundi-pundi uang agar lebih mapan, agar dia punya rumah sendiri dan tidak merepotkan orang tuanya terus-menerus. Dan atas izin dari suaminya, berangkatlah Sani menjadi TKW. Tentu saja atas izin suaminya. 2 tahun berada di negara Singapura. Saat kembali pulang ke kampung halaman,
Ia terpaksa. Dia pulang sebelum masa kontrak habis. Karena Agus selalu memintanya untuk kembali. Ia bahkan suaminya itu juga berbohong kalau ibunya sakit keras. Dan itulah yang dijadikan alasan Sani untuk pulang ke tanah air. Yang ternyata semua keluarganya dalam kondisi sehat walafiat. Apa maksud kamu, Mas? Kenapa mesti berbohong sih? Tanya Sani kesal. Agus hanya tersenyum. Dia beralasan kalau dia sangat kangen dan tidak bisa membendung lagi rasa rindunya itu. Dengan kata-kata itu membuat Sani luluh. Dia tidak bisa membohongi kata hatinya kalau dia pun sangat rindu pada Agus. Maklumlah, saat ia pergi dulu mereka masih tergolong sebagai pengantin baru yang masih butuh pendekatan untuk saling bermanja meski belum mendapat hasil sesuai harapan. Sani akhirnya tidak kembali sebagai tenaga kerja di luar negeri. Suaminya ingin agar pernikahan mereka segera dikaruniai momongan. Yang akhirnya mereka memutuskan menetap di kampung halaman Agus di Jawa Timur, di mana Agus merencanakan membuka usaha sendiri. Di sana dengan modal hasil Sani merantau dari Singapura. Ditambah pinjaman dari bank swasta, berdirilah toko bangunan yang diimpikan Agus. Perlahan tapi pasti, usaha itu berjalan dengan lancar. Pelanggan mulai berdatangan karena merasa puas dengan pelayanan toko tersebut. Yang akhirnya mereka bisa melunasi semua hutang, disusul dengan membeli kendaraan dan rumah sendiri, termasuk memiliki tabungan yang jumlahnya lumayan. Dan kebahagiaan itu semakin lengkap dengan kehamilan Sani. Anak yang ditunggu-tunggu akhirnya akan datang dengan rezeki yang mulai melimpah. Sani benar-benar sangat bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan pada keluarga kecilnya. Waktu pun terus berjalan. Lahirlah bayi perempuan yang mungil dan cantik. Meski merasa sakit dan 24 jam lamanya, tapi bayi itu lahir dengan lancar. Sani tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya dengan kata-kata. Tuhan sudah mengabulkan doa yang selama ini selalu aku pinta. Begitupun dengan Agus. Dengan setia, dia selalu berada di sisi istri tercintanya dan kebahagiaan itu mulai memudar. Saat anak mereka berusia 2 tahun di pelabuhan, Agus mendadak berubah. Ini dia semakin acuh dengan istri dan anaknya. Rasa sayang yang dulunya kuat berbalik arah menjadi pemarah dan main tangan. Ia tidak segan-segan untuk memukul Sani jika kemauannya dihalangi tanpa alasan pasti. Dia mulai pulang di atas jam 2 dini hari. Malam ini, kedua mertua Sani berkunjung untuk menengok cucu mereka. Tepat azan Isya, mereka tiba di sana. Kamu habis nangis, Dok? Tanya Ibu Agus. Begitu melihat Sani keluar dengan mata membengkak dan merah. Enggak kok, Bu, tidak apa-apa, jawab Sani tergagap-gagap. Ya sudah, jangan bohong. Apa yang membuatmu menangis? Ibu Agus kembali bertanya. Sejenak kemudian, Sani menatap anaknya yang masih tertidur dengan pulas. Ada kegelisahan di raut wajahnya. Sementara kedua mertuanya terus mendesak Sani agar menceritakan masalah yang sedang dihadapi mereka, yang tidak tahu duduk permasalahannya. Justru mengkhawatirkan Agus, dan kekhawatiran itu berubah menjadi kemarahan. Saat Sani membuka suara, Sani menceritakan tentang sifat Agus yang sangat berubah. Bahkan suaminya itu seolah jijik untuk menjamah darah dagingnya sendiri. Di tengah kemarahannya, ayah Agus seolah tidak percaya dengan cerita Sani. Anak keduanya itu mempunyai sifat yang lemah lembut dibanding ketiga saudara lelakinya yang lain. Sudahlah, besok biar aku nasihati dia, ucap Ibu Agus menghibur. Yang tidak lama kemudian, bayi mungil itu menangis terbangun dari tidur lelapnya. Tengah malam orang tua Agus barulah pulang. Mereka mulai memikirkan kebenaran cerita Sani. Orang yang ditunggunya tidak juga muncul. Sehingga mereka harus menunda rasa penasaran sampai esok hari. Mereka berniat mendatangi Agus di toko bangunannya besok. Beberapa saat setelah mereka pulang, Agus datang membawa seorang perempuan yang tentu saja hal itu membuat Sani marah-marah.
Pertengkaran malam itu pun tidak bisa ia hindarkan. Suara tangis bayi yang memilukan sambil mendekap anaknya. Sani terus berkata-kata mengusir perempuan itu, yang kemudian tamparan keras dari Agus mendarat di pipi kirinya. Dan pertengkaran suami istri malam itu berakhir dengan diusirnya Sani dari rumah. Agus menyuruhnya keluar tanpa memberi waktu. Di tengah suara tangis bayi yang terdengar saat membereskan semua pakaiannya, termasuk pakaian anaknya. Dengan berderai air mata, dia menatap Agus yang memunggunginya. "Ya, semoga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, Mas. Dan ingatlah, ini adalah anakmu," ucapnya sambil mengelus lembut kepala anaknya. Agus hanya terdiam dengan muka marah. Dia tidak menggubris ucapan istrinya yang terluka. Sani bangkit, lalu beranjak keluar. Dia berlalu meninggalkan rumahnya sendiri. Dengan hati tersayat, dia sama sekali tidak menyangka akan ada cobaan semacam ini. Badai yang sangat kuat menghantam bahtera rumah tangganya. Tapi takdir itu harus dilalui dengan tabah dan tawakal. Dia terus melangkah di gelapnya malam. Dia menuju terminal untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya di Kendal. Orang tua Agus yang tahu tentang kejadian tersebut langsung memarahi anak mereka. Ayahnya mengusir perempuan yang dibawa pulang dan menyuruhnya untuk menjemput kembali Sani. Tapi Agus lebih memilih perempuan itu. Bahkan dia berani memaki orang tuanya sendiri. Tentu itu bukanlah sifat dari Agus. Agus ini, dia adalah lelaki yang selalu hormat dan patuh pada ayah ibunya. Selalu berbakti dan santun kepada kedua orang tuanya. Tapi hawa nafsu merubah semua. Orang tua Agus pun tidak bisa berbuat banyak selain pasrah dan mengalah. Sementara Sani yang masih sangat mencintai Agus mulai mencari tahu siapa perempuan yang sudah menggoda suaminya. Diam-diam dia menyelidiki dengan bertanya pada beberapa teman Agus yang akhirnya dia mengetahui semua bahwa perempuan itu bernama Dewi, seorang pemandu karaoke di salah satu tempat hiburan ternama di kota itu. Di usianya yang masih 27 tahun, Dewi memiliki 4 orang anak dari pergaulan bebasnya. Ia bahkan anak pertamanya lahir saat dia masih duduk di kelas 2 SMA. Dan pertemuan dia dengan Agus adalah pada saat suaminya itu diajak karaoke oleh teman-temannya. Dewi yang waktu itu menjadi pelayan tamu langsung terpikat dengan Agus. Dan entah apa yang terjadi, Agus sangat tergila-gila dengan perempuan itu hingga melupakan anak istrinya. Setelah mengetahui hal itu, Sani menemui Wanti, salah satu kakak iparnya, lalu menceritakan semuanya. "Aneh, ada yang janggal dari kejadian ini," ucap Wanti seperti bergumam. Ia melihat gelagat adiknya yang berubah total, membuat wanita itu menjadi curiga. Akhirnya, mereka bersepakat untuk mencari orang pintar guna meminta bantuan agar Agus tersadar hingga rumah tangganya kembali utuh. Mereka pun pada akhirnya pergi ke salah satu pondok yang ada di Jawa Tengah. Mereka menemui Pak Gigi atau orang sekitar memanggil beliau dengan sebutan Abah. Pengasuh pondok itu dikenal sebagai seorang kiai yang kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Hingga saat ia menceritakan apa yang menimpa rumah tangganya, disusul meminta jalan keluar dari masalah tersebut. Abah yang mendengar cerita dengan seksama hanya diam dan kemudian dia menyuruh Sani dan Wanti untuk pulang. "Datanglah kembali pada hari weton suami kamu dan ingat, bawalah salah satu bajunya," ucap Abah kemudian. Sani dan Wanti menuruti perintah Abah. Mereka mengakhiri pertemuan hari ini, lalu berpamitan pulang. Di hari weton Agus, mereka kembali menemui Abah. Diserahkannya kaos oblong milik Agus, di mana kaos itu diambil diam-diam oleh Wanti dari rumah Agus. Abah meraih kaos tersebut, diletakkannya di hadapannya. Lalu dia mulai memanjatkan doa. Asap tipis muncul dari baju tersebut, yang kemudian lenyap tersapu semilir angin. Entah dari mana datangnya angin itu.
Padahal hamba di setiap celah rumah itu tertutup. "Suami kamu terkena pelet," ucap Abah kemudian. Sani dan Wanti mulai melupakan tanda tanya tentang angin yang datang. Mereka pun fokus pada cerita Abah. Menurutnya Agus itu dipelet oleh Dewi. Perempuan itu tidak pernah mencintai Agus. Dia hanya ingin hartanya saja. Pelet itu dilakukan dengan cara memberi minuman yang dicampur dengan darah haidnya. Maka jika bukan perempuan itu yang melepaskan Agus, maka selamanya Agus tidak akan bisa sembuh. "Ini usahakan supaya bisa diminum oleh suamimu. Semoga Allah senantiasa melindunginya," ucap Abah sambil memberikan sebuah kendi kecil, di mana kendi tersebut terisi air yang sudah dibacakan doa-doa. Saat itu Abah berpesan agar Sani lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Air itu hanya sarana agar darah Dewi bisa keluar dari tubuh Agus, sehingga Agus tidak menjadi gila jika suatu saat berpisah dengan Dewi. Abah menegaskan kalau dia tidak mampu jika memutus paksa hubungan tersebut, karena akan ada dampak hebat yang bisa mengancam nyawa Agus. Setelah Agus minum air tersebut, tidak serta-merta dia akan sembuh. Tapi Sani harus sabar sambil terus berdoa, di mana Abah akan selalu memantau dengan ikut mendoakan hal ini. Di atas bantuan Wanti, akhirnya Agus meminum air dari Abah yang tidak berselang 5 menit. Tiba-tiba Agus muntah darah yang sangat kental. Meski panik, tapi dia tidak menganggap kalau itu hanyalah muntahan biasa. Sebab setelah muntah, dia tidak merasakan apapun. Dia tetap merasa sehat. Sambil menunggu Dewi meninggalkan suaminya, Sani saat itu fokus bekerja di pabrik di kota Semarang. Dari sanalah dia memenuhi kebutuhan anak sematawayangnya sambil terus berdoa. Semua perhatian dicurahkan pada anaknya. Sani sering dibuat bingung saat anaknya bertanya tentang sosok ayahnya. Tapi Sani mampu meyakinkan bahwa ayahnya sedang bekerja, yang nantinya akan pulang dengan membawa banyak uang. Beberapa bulan kemudian, doa Sani terjawab. Dewi akhirnya pergi ke Kalimantan, meninggalkan suaminya yang sudah tidak memiliki apa-apa. Rumah, kendaraan, hingga tabungan, semua habis di kondol perempuan itu. Tidak ada lagi yang tersisa, selain toko bangunan yang akan bangkrut. Semenjak kepergian Dewi, nampak Agus seperti orang linglung, tatapannya kosong, bahkan tidak ingat dengan siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Tentu saja hal ini membuat kecemasan keluarganya, termasuk Sani, yang dengan setia mendampingi. Rasa cinta itu ia pertahankan demi anaknya. Hingga akhirnya Agus pun dibawa untuk menemui Abah. Di sanalah pengobatan demi pengobatan berlangsung yang atas izin Tuhan. Agus bisa sembuh total. Dia kembali seperti dulu lagi. Dia pun menangis penuh penyesalan, diiringi permintaan maaf pada orang tuanya, termasuk Sani istrinya. Walaupun pernikahan itu harus dimulai dari awal lagi, namun Sani tetap bersyukur atas kembalinya suaminya. Kebahagiaan itu setidaknya sang anak bisa merasakan kasih sayang seorang ayah yang sempat hilang. Sani sendiri mencoba mengubur dalam-dalam masa lalu yang menyakitkan itu. Dia berusaha ikhlas dengan memaafkan suaminya dan Dewi. Sementara Dewi yang berada di Kalimantan sudah menikah dengan orang kaya di sana. Yang beberapa minggu setelah pernikahan tersebut, suaminya ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel. Dan sekarang Dewi sedang bergelut dengan penyakit HIV/AIDS, penyakit yang ditularkan oleh suami barunya. Harta yang diambilnya dari Agus habis untuk biaya pengobatan, termasuk harta dari almarhum suaminya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Semoga apa yang saya ceritakan dapat menghibur kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalam.